It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. Wawasan Wiyata Mandala akan disampaikan oleh Ibu Murdiati SPD. Mari simak baik-baik anak-anak. Pengertian wawasan. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala ada 3. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan dan terjadi hubungan yang serasi. Unsur yang ketiga, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, poin B, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PPM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Ada guru dan siswa serta timbulnya PPM yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Poin D, prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar yang dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, mencetak intelektual muda. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata sebagai stakeholder. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Poin yang kelima, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi. Poin yang keenam, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Poin yang E, penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya pengetahuan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut. Langkah A, meningkatkan komunikasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Poin yang B, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Poin C, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Poin yang D, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Poin E, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Poin yang F, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan sebagai berikut. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS atau MPLS, meminimalisir kegiatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa libur sekolah, peningkatan keamanan dan ketertiban, khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti A. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. B. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.